Pada hari ini perkuliahan saya mulai materi baru yang berupa hak paten. Hak paten adalah perlindungan hukum dalam bidang teknologi. Jadi, perlindungan hukum dalam bidang teknologi. Apa itu paten? Paten adalah invensi bidang teknologi. Arti invensi itu kalau diterjemahkan adalah penemuan. Tapi istilah penemuan itu dalam undang-undang ini tidak digunakan karena apa? Jangan sampai terkecoh bahwa paten itu menemukan yang belum ada. Misalnya apa? Menemukan di hutan, menemukan di kebun, menemukan di jalanan, menemukan di bengkel. Jadi invensi itu bukan seperti itu. Tapi apa? Invensi itu merupakan dari pola pemikiran. Pemikiran. Dari apa? Pemikiran, ide-ide, intelektualitas yang spesifik dalam bidang teknologi saja. Berupa apa? Berupa pemecahan masalah. Jadi berupa pemecahan masalah, penyempurnaan, ataupun pengembangan. Atau berupa apa? Berupa proses atau hasil produksi. Artinya apa? Jadi proses pengolahan, proses produksi itu bisa dipatenkan. Termasuk apa? Hasil produksinya, hasilnya itu juga bisa dipatenkan. Itu hak paten, sorry. Kalau yang hak paten apa? Hak paten itu hak eksklusif, hak khusus yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dalam bidang teknologi. Selama kapan? Hak eksklusif itu selama waktu tertentu. Untuk apa? Bisa melaksanakan sendiri ataupun memberikan persetujuan, izin, atau lisensi kepada pihak lain. Untuk apa yang lisensinya? Untuk melaksanakan atas hak patennya. Kemudian invensi. Apa invensi? Invensi itu ide. Jadi tidak nemu di jalan, tidak nemu di bengkel, tidak nemu di hutan, di kebun. Tapi adalah ide dari inventor. Inventor itu orangnya yang membuat invensi. Idenya inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah. Yang spesifik bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk ataupun pengembangan proses. Jadi artinya apa? Bahwa namanya invensi itu bisa dengan cara menemukan, menyempurnakan, mengembangkan. Jadi bisa itu yang sifatnya baru, artinya baru di sini apa? Invensi yang sebelumnya tidak pernah ada, atau pengembangan atau penyempurnaan dari yang sudah ada. Kemudian invensi yang bagaimana yang dapat memperoleh paten? Syaratnya begini, ada 3. Bahwa untuk dapat memperoleh paten, maka harus baru. Kedua apa? Harus ada langkah inventif. Harus ada langkah inventif. Dan 3, dapat diterapkan dalam bidang industri. Artinya baru apa? Bahwa bagi seorang ahli bidang teknik atau bidang teknologi merupakan hal yang baru dan sebelumnya tidak pernah diduga. Dan pada saat diajukan itu belum ada. Jadi saat diajukan permohonan belum ada.
Tapi baru ini jangan berpikir baru sama sekali, tidak. Namanya baru di sini bisa jadi adalah pengembangan, penyempurnaan dari teknologi yang dulu sudah ada. Mengapa demikian? Karena teknologi itu syarat penuh atau banyak ilmu pengetahuan, maka namanya ilmu pengetahuan berkembang. Ilmu pengetahuan tidak statis, bergerak terus. Jadi arti baru ini jangan dipikirkan baru sama sekali, tapi bisa jadi adalah pengembangan, penyempurnaan dari yang sudah ada. Kemudian langkah inventif. Langkah inventif itu apa toh? Langkah yang meningkat, lebih efisien, yang meningkat, lebih efisien, lebih ekonomis, lebih praktis, lebih hemat, lebih cepat, lebih sempurna. Pokoknya apa? Yang sifatnya ini selalu lebih bagus, lebih sempurna, lebih efisien, lebih praktis. Jadi apa? Ada peningkatan. Ada peningkatan. Berupa apa? Efisiensi, kualitas, produktivitas. Misalnya sebuah mesin semula 1 jam hanya bikin 100, ini 1 jam bisa bikin 2000 misalnya. Langkah inventif itu. Kemudian apa? Mempercepat, mempermudah, yang dapat berupa prosesnya ataupun hasil atau produknya. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri, bahwa invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat dilaksanakan dalam perdagangan. Jadi arti yang ketiga ini dapat diproduksinya dapat, serta dapat dilaksanakan dalam perdagangan. Tapi hati-hati, jika berkaitan dengan melanggar undang-undang, melanggar ketertiban umum, melanggar kesusilaan, maka dipastikan tidak akan diberikan hak paten. Karena apa? Tidak dapat diterapkan dalam bidang industri. Jadi jika invensi tadi itu berkaitan dengan melanggar undang-undang, melanggar ketertiban umum, melanggar kesusilaan, maka dipastikan tidak akan diberi hak paten. Misalnya apa? Misalnya saya punya invensi ini. Invensi ini apa toh? Invensi ini sebuah alat. Jika untuk menjepit jari, maka orang jadinya jujur. Orang jujur itu susah. Tapi kalau dijepit jarinya dengan alat ini, maka dia akan ngomong jujur. Misalnya. Tapi ingat, alat menyiksa loh ini. Jari pada dijepit. Alat menyiksa. Apa manfaatnya? Manfaatnya bagus. Orang nggak bohong, jujur. Tapi karena pelaksanaannya, penerapannya, maupun iklannya, promosinya, nanti bisa bertentangan dengan undang-undang, kan menyiksa ini, menganiaya orang, atau melanggar kesusilaan, atau melanggar ketertiban umum, maka tidak akan diberikan hak paten. Kemudian, supaya memperoleh perlindungan hukum, maka suatu paten harus didaftarkan. Jadi, kalau saya punya teknologi baru, ada langkah invensinya, memenuhi syarat baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam teknologi dan dapat diperdagangkan, maka saya dapat berhak bisa mendaftarkan untuk memperoleh perlindungan hak paten. Artinya apa? Jika saya punya teknologi seperti itu, andai kata saya tidak mendaftarkan, ya nggak masalah. Problemnya apa? Kalau tidak didaftarkan, artinya ya tidak memperoleh perlindungan hukum. Tetapi jika didaftarkan, maka nantinya akan memperoleh perlindungan hukum.
Sekarang permohonan hak paten. Jadi kalau namanya permohonan hak paten itu ya harus diajukan secara tertulis. Ada dua cara pendaftaran, yaitu dengan cara biasa dan dengan cara hak prioritas. Ada namanya paten sederhana dan paten biasa. Bisa satu klaim atau lebih dalam satu permohonan, satu kesatuan. Jadi permohonan secara tertulis pakai bahasa Indonesia. Khusus pada hak paten, permohonan pendaftaran hak paten wajib melalui konsultan paten. Tapi kalau pada hak cipta, pada hak merek, hak desain industri, tidak ada kewajiban memakai konsultan haki atau konsultan paten. Pada permohonan hak paten wajib menggunakan konsultan paten. Mengapa? Ini agar permohonan tersebut dapat dengan mudah terlaksana pendaftarannya. Karena apa? Dengan melalui konsultan paten diharapkan permohonan hak paten dilakukan secara benar. Termasuk apa? Termasuk ini layak diberikan hak paten. Jangan sampai tidak layak diberikan hak paten kok didaftarkan sebagai hak paten. Kan aneh itu misalnya. Ya. Yang kedua, ada dua cara permohonan dengan hak prioritas dan biasa. Kalau dengan permohonan hak prioritas artinya apa toh? Ini paten dari luar negeri yang sudah pernah terdaftar di suatu negara. Negara mana? Negara yang terlibat menandatangani konvensi paten. Sehingga apa? Di dalam konvensi tersebut sudah dijelaskan bahwa sudah sudah diterapkan di negara manapun anggota penandatangan konvensi hak paten harus menerapkan proses pendaftaran dengan kemudahan tanda kutip, yaitu hak prioritas. Artinya apa? Pendaftaran dengan hak prioritas ini proses pendaftarannya dipersingkat. Dengan perhitungan apa? Dengan perhitungan bahwa setiap negara-negara anggota tadi itu sebenarnya sudah menerapkan hukum paten yang sama. Intinya sudah sama. Sehingga karena sudah sama, maka prinsipnya itu sudah ada kesamaan, keseragaman. Tetapi tiap negara tetap berdaulat, tetap ngatur sendiri, tetap mendaftar sendiri, tetap mengadministrasikan hak paten sendiri. Sehingga apa? Suatu negara berdaulat untuk menerima pendaftaran. Itu paten yang prioritas. Yang hak paten biasa bagaimana? Permohonan biasa itu prosesnya ada bertahap, ada 3. Sekurang-kurangnya ada 3. Satu pemeriksaan pemeriksaan administratif. Yang kedua, adanya pengumuman bahwa sudah adanya permohonan pendaftaran hak paten. Dengan pengumuman ini diharapkan khalayak ramai, masyarakat pada umumnya, para industriawan, para konsultan memahami, melihat ini loh sedang ada permohonan hak paten. Layakkah seperti ini diberi hak paten? Apa ada langkah inventifnya? Apa ini termasuk baru? Apakah dapat diterapkan dalam bidang industri dan perdagangan? Anda bilang tidak, ya nggak bisa. Yang ketiga, bisa berupa paten biasa ataupun paten sederhana.
Yang namanya paten sederhana adalah paten yang sifatnya teknologi tepat guna. Tidak begitu rumit pemecahannya, tapi secara simpel sangat bermanfaat. Cuma kadang-kadang dalam paten sederhana ini terkontaminasi dengan hak desain industri. Tapi tidak sebenarnya. Karena apa? Hak paten itu melindungi teknologi, melindungi fungsi. Jadi pada hak paten itu melindungi teknologi, khususnya pada hak paten sederhana itu melindungi fungsi yang sifatnya tepat guna. Tapi pada hak desain industri melindungi bentuk fisiknya bagaimana. Tidak melindungi fungsi, tapi pada hak desain industri melindungi bentuk. Yang keempat, dalam permohonan bisa satu klaim, bisa lebih dari satu klaim. Artinya apa? Suatu ini misalnya, ini klaimnya apa ini? Ini adalah stapler buku ya, kertasnya. Ini klaimnya satu, dipakai untuk jeglek kertas rapi. Di sisi lain, ini bisa diputar-putar. Nggak bisa ya. Jadi ini misalnya bisa untuk motong kuku misalnya. Ya boleh aja kalau begitu. Jadi ini alat stapler kertas sekaligus potong kuku. Ada dua klaim dalam satu produk ini yang dimohonkan hak paten sederhana. Dibedakan dua proses yang tidak sama dengan produk. Jadi pada hak paten yang biasa itu ada paten proses dan paten produk. Pada paten proses mencakup prosesnya bagaimana, metodenya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Contohnya adalah proses membuat tinta untuk cetak komputer misalnya. Proses membuat tisu misalnya. Kalau produk mencakup apa? Alatnya. Memperoleh alat. Komposisinya, formulasinya. Mesinnya apa? Proses produksi, sistemnya. Contohnya apa? Bikin alat tulis, bikin penghapus, komposisi, formulasi obat, dan seterusnya. Terima kasih. Dapat dilanjutkan materi selanjutnya pada pekan depan. Terima kasih.